kita ngeluarin setengah baju kita semua, pakaian aja, nggak usah hal yang besar dulu, gitu kan? Pakaian aja, bongkar lemari kita, setengah baju itu kita kasih kepada dia. Pernah berpikir nggak? Subhanallah, kadang-kadang mungkin kita ngeluarin satu baju, 2 lembar baju itu pun kita masih perhitungan, cari mana baju yang paling tua, gitu kan? Bayangkan saat langsung, ini saya ingin menarik supaya kita lihat bagaimana bobot iman mereka ya. Setengah harta saya punya kau. Langsung dia iya, langsung iya, selesai. Pada saat itu luar biasa. Saya coba merenungi kisah ini, luar biasa. Saya sampai terharu sekali ya, waktu duduk malam-malam saya coba baca, saya renungin. Kisah ini sudah sering saya dengar waktu di Madinah, tapi saya coba lebih mendalami, minta petunjuk sama Allah, apa sih bobotnya, seperti apa. Subhanallah, tersentuhlah saya berpikir luar biasa. Mungkin kalau ada orang yang datang kepada saya minta tolong, mengaku dari luar Jakarta misalnya, apa yang akan saya berikan kepada dia? 100.000 uang, sementara misalnya uang saya ada 1 juta. Pernahkah kita berpikir punya uang 10 juta, ada saudara kita datang hijrah ke Jakarta, kita kasih 5 juta langsung, padahal uang 10 juta itu setengah mati dikumpul, gitu kan? Itu luar biasa. Dan ini Sa'ad bin Rabi' menawarkan setengah perkebunan itu sama semuanya, tanahnya langsung miliknya, pohon-pohonnya, dan semua pegawainya. Pegawainya waktu itu ada, Sa'ad bin Rabi' ini punya ribuan pegawai. Ya, beberapa athar menyebutkan Sa'ad bin Rabi' ini punya 5.000 pegawai. Banyak sekali. Karena setengah perkebunan kurma ini semua milik dia, gitu kan? Itu setengahnya, sama pegawainya 2.500 orang. Ambil, gitu kan? Pernah kita berpikir tadi pakaian, makanan. Kalau kita mau keluarkan makanan, ada tamu datang. Pernahkah kita berpikir mengeluarkan setengah makanan kita? Pernahkah kita berpikir ya, memberikan setengah saham perusahaan? Kalau kita lebih besar lagi. Begitu orang datang, ini setengah saham buat kamu, silakan kembangin. Dan seterusnya, itu luar biasa. Saya terus terang masih belum bisa menangkap bagaimana ya Sa'ad bin Rabi' menawarkan ini dan tanpa pamrih. Tidak cukup itu teman-teman sekalian. Sa'ad radhiyallahu anhu luar biasa menawarkan yang kedua setelah kebun itu secara bersamaan. Sebelum Abdurrahman kasih jawaban, saya orang yang memiliki setengah perkebunan kurma di Madinah, setengah buat kamu. Dan langsung dengan dan tidak cukup, saya punya 2 orang istri, lihat salah satunya yang mana kau suka, bukan dipilihkan, lihat salah satu yang mana kau suka, kemudian saya ceraikan, setelah masa iddah kau nikahi. Coba bayangkan, saya duduk merenungi malam-malam di kantor saya sambil menulis, saya sambil netesin air mata. Terus terang saya berpikir, bagaimana bisa orang menawarkan istrinya. Luar biasa, ini beratnya luar biasa. Istri, dan perhatikan Sa'ad bin Rabi' seorang pimpinan suku, kepala suku di Madinah. Artinya ini bukan orang sembarang. Istrinya pun orang-orang yang terkenal, memiliki kecantikan. Tidak ada, bisa kita katakan tidak ada orang kaya nikah sama wanita jelek. Itu umumnya. Mereka merasa punya kelebihan materi, wanita pun merasa memang membutuhkan itu, maka mereka nikah dengan wanita yang terbaik. Istrinya Sa'ad waktu itu dikatakan semuanya adalah anak-anak yang dinikahi oleh Sa'ad, gadis, dan semuanya anak-anak perempuan-perempuan yang sempurna secara fisik dan juga subur serta orang yang punya kedudukan. Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu luar biasa, imannya kepada Allah Azza wa Jalla ini luar biasa. Dia mengatakan, lihat salah satunya yang kau suka yang mana, gitu kan? Saya ceraikan, setelah masa iddah kau nikahi. Ini luar biasa. Saya terus terang kalau merenung ini tidak bisa menangkap bagaimana mereka pada saat itu tuh, gitu kan? Itu begitu Abdurrahman bilang iya langsung. Dan ini bukan tawaran basa-basi. Kita kadang-kadang subhanallah hanya mentraktir teman saja, ya. Mungkin nanti saya ada yang bayar, dompetnya belum ditarik. Nanti saya aja yang bayar. Kalau temannya bilang ya sudah nggak apa-apa, nanti saya aja. Udah ya, udah terserah kamu. Enggak, bayangkan. Jadi hanya basa-basi, gitu kan? Berapa traktir makanan 1 piring 2 piring teman-teman sekalian? 50.000, 100.000 masih berat kita keluarkan. Ini nawarin setengah usahanya yang sudah berjalan, istrinya 1 dikasih sama dia, gitu kan? Itu bentuk luar biasa yang tidak bisa, saya terus terang sampai sekarang belum bisa menangkap bagaimana imannya mereka pada saat itu. Perhatikan tawaran ini dari Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu, ini luar biasa. Yang lebih luar biasa bagi saya adalah Abdurrahmannya, miskin, nggak ada baju di badan, dan dikatakan pada saat itu waktu beliau hijrah ke Madinah itu istrinya nggak ikut.
Anak-anaknya nggak ada yang ikut, sendirian, nggak ada baju kecuali baju di badan, nggak ada duit untuk beli makanan, nggak ada kenalan di Madinah, nggak ada rumah, nggak ada tempat. Ini belum tahu nih, numpang nebeng tinggal di masjid yang lagi sudah dibuat. Bayangkan, dapat penawaran cash setengah harta langsung kaya raya, dapat tiba-tiba punya istri dari wanita yang terkenal, gitu kan? Luar biasa. Apa jawabannya Abdurrahman? Semoga Allah memberkahi di hartamu dan keluargamu. Bahasa santun, artinya saya tidak akan menerima itu. Nolak, gitu kan? Nolak. Ini afaf, kesucian jiwa yang luar biasa. Dan itu luar biasa. Kita kadang-kadang tadi saya bilang hal kecil, hanya menerima tawaran traktir saja kita sudah langsung mengiyakan. Ini tawaran yang luar biasa, sudah susah digambarkan. Saya yakin teman-teman yang sudah punya istri, kalau membayangkan istrinya ditawarkan untuk temannya seiman, itu nggak gampang, itu susah sekali. Makanya para ahli sejarah mengatakan diangkat kisah Abdurrahman paling menonjol dalam masalah persaudaraan ini karena tidak bisa dibayangkan, gitu. Susah, nggak semua sahabat menawarkan seperti itu. Dan ini penawaran yang tulus, memang betul-betul karena Allah, gitu kan. Dan Allah pertemukan dua orang yang mulia. Abdurrahman pun tidak kalah mulianya, lebih luar biasa, ditolak semuanya, nggak mau. Ini kemuliaan jiwa nih, gitu kan. Dalam Islam, saudaraku, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, yadul ulya khairu min yadis sufla. Muliakan hidup kita itu. Kata Nabi SAW, tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Nggak boleh ya kita mengulurkan tangan kasih saya dalam Islam, itu terhina, nggak bisa. Itu minta ya. Ini Abdurrahman ibn Auf bukan minta, ditawarkan, dia masih nolak. Punya kemuliaan jiwa, nggak mau. Sudah jangan, nggak apa-apa. Dan dengan santun dia, dengan bahasa yang sangat tinggi, ya, secara bahasa, secara sastra ini sangat luar biasa. Dia tidak, jadi orang itu kalau mau menolak, ya, dan memiliki adab yang tinggi, dia mengatakan semoga Allah berkahi kamu. Jadi dia bukan cuma sekedar tidak mau mengambil, dia langsung mendoakan, mengatakan semoga Allah berkahi keluargamu dan hartamu, semoga makin banyak. Udah, dia cuma bilang tunjukkan untuk saya di mana pasar, itu saja. Lalu Abdurrahman pun ditunjukkan pasar. Sa'ad bin Rabi' belum tahu mau apa nih Abdurrahman, dia minta pasar, ya sudah ditunjukkan pasar. Lalu Abdurrahman, ada beberapa athar menyebutkan, diantaranya adalah dia temukan di pasar Madinah paling banyak ditemukan penjual cangkul dan kebutuhan perkebunan, karena rata-rata orang kerja kebun kurma. Maka Abdurrahman mendatangi salah satu dari orang yang memiliki toko di sana, kios, lalu kemudian dia minta, bisa nggak? Saya mau hajir, saya mau beli, saya beli, bukan minta, bukan pinjam. Saya beli dari Anda, tapi jatuh tempo. Saya ngambil 3 cangkul, 4 cangkul, 5 cangkul, anggap saya beli, besok saya bayar. Jatuh tempo 1 hari. Dan dari sini ulama mengambil hukum bolehnya transaksi dengan jatuh tempo, ngambil sebelum modal. Dengan kepercayaan ini dibolehkan. Dan Abdurrahman cuma membawa bekal itu saja. Bagaimana kejujurannya. Subhanallah, diambil 5 cangkul tersebut, dijual di pasar itu, dia keliling laku. Dibayar langsung ke toko itu, dia ambil besoknya 20. Dalam 1 bulan saja Abdurrahman sudah punya kios, gitu kan. Udah punya kios sendiri. Kemudian Abdurrahman melakukan satu perilaku yang luar biasa. Dan ini jarang disentuh dari sisi ekonomi. Bagaimana cerdasnya dia dalam berbisnis, gitu kan. Padahal waktu itu tidak ada sekolah khusus bisnis, gitu. Abdurrahman melihat pasar itu terlalu padat pada saat itu, dan dia melihat di sebelah pasar itu ada lahan yang kurang efektif. Maka dia datangi pemiliknya, lalu dia ajak kerjasama pemilik tersebut. Dia bilang, bagaimana kalau tanah ini kita buat pasar baru? Caranya bagaimana? Kata orang Ansar itu, caranya sederhana. Jadi buka lahan ini, dibersihkan, kita bayar beberapa orang membersihkan lahan ini, kemudian dipetak-petakin, kayak kita sekarang mungkin buat pasar, dipetak-petakin, kemudian kita tawarkan kepada pedagang-pedagang yang baru mau dagang, karena pasar itu sudah penuh, kalau ada pedagang baru mau masuk nggak bisa. Kita tawarkan kepada pedagang-pedagang yang baru mau masuk, silahkan, mereka boleh pakai petak-petak ini, dan tidak harus bayar, gratis, silahkan gratis. Kalaupun ada yang mau bayar, maka dia bayar terserah dia, sukarela, bayar berapa saja, gitu kan. Maka kita mendapatkan pahala dan juga kita akan mendapatkan income walaupun tidak jelas, karena tidak diambil jumlah tertentu sewanya.
Yang milik tanah mengatakan silahkan jalani saja. Dibersihkan sama Abdurrahman, lalu Abdurrahman membuat pasar yang sangat luar biasa pada saat itu. Dibentuk sama dia pasar yang menunjukkan pasar ini jauh lebih rapi dari pasar sebelumnya, dan akhirnya kesambung dengan pasar yang sudah ada di Madinah. Akhirnya ternyata orang-orang kena merasa senang dengan ide Abdurrahman. Orang bukan hanya membayar sewa, orang pada memberikan banyak sekali harta, yang membuat tiba-tiba dalam 1 bulan saja Abdurrahman bin Auf berhasil mengumpulkan harta yang banyak. Kemudian juga Abdurrahman berhasil menikahi salah satu wanita dari Ansar. Sampai dalam hadis Bukhari disebutkan Abdurrahman sempat hadir waktu sholat dengan Nabi SAW, lalu kemudian selebihnya pergi. Nabi SAW belum tahu perkembangannya. Sebulan kemudian Abdurrahman datang, sudah tercium bau wangi-wangian di bajunya, bajunya sudah bagus ya. Lalu Nabi SAW tanya, ada apa wahai Abdurrahman? Jadi ini ada bahasa yang digunakan oleh Nabi, bahasa persahabatan ya. Jadi Nabi SAW, kalau bahasa Indonesia susah saya terjemahkan, tapi beliau mengatakan kurang lebih, kenapa tiba-tiba berubah kau Abdurrahman? Ada apa? Kelihatan ada wangi-wangian, bajumu sudah bagus. Kata Abdurrahman, saya menikah ya Rasulullah. Nabi SAW heran, menikah. Waktu itu kebetulan menikahi ya orang-orang Ansar di awal Islam, mereka masih pakai tradisi sebelum Islam dulunya. Jadi terlalu tinggi maharnya orang Ansar itu. Mereka susah untuk dinikahi gitu kan. Apalagi orang-orang Ansar di Madinah ini tidak ada pendatang seperti Mekah, dari budak-budak gitu kan, dari orang-orang yang datang mencari kerjaan. Memang rata-rata mereka itu orang-orang yang mampu waktu itu di Madinah. Maka menikah itu sebuah prestasi besar. Kata Nabi SAW, sama siapa kau menikah? Dengan wanita Ansar ya Rasulullah. Apa yang kau kasih sebagai mahar? Dia bilang emas ya, emas yang saya berikan sebagai maharnya. Nabi SAW sudah tahu, berarti sudah berhasil nih Abdurrahman. Lalu kata Nabi SAW, awlim walau bisyat. Kalau begitu Abdurrahman iklankan walaupun dengan seekor kambing saja. Dan ini termasuk hukum syar'i juga keluar dari situ. Bagaimana seseorang kalau menikah, dia mengiklankannya. Tapi ini pelajaran yang sangat luar biasa yang kita bisa ambil dari seorang Abdurrahman ini. Abdurrahman bin Auf memiliki, Allah subhanahu wa ta'ala berkahi bukan cuma di dirinya, bukan cuma waktunya, dan akan banyak nanti yang kita ceritakan. Biasanya memang tradisi saya dalam menjelaskan serial sahabat ini, nasab sahabat itu, kemudian kita akan masuk ke pelajaran-pelajaran penting dulu yang kita bisa ambil dari hidup beliau, kemudian baru kita masuk ke masalah istri dan anak-anak, baru kemudian kita masuk ke manaqib. Manaqib ini kelebihan memang yang dimiliki oleh beliau yang akan dijadikan sebagai pelajaran oleh seluruh muslimin gitu kan. Kalau tadi yang itu pelajaran penting itu hanya secara global, kita masuknya masalah hijrahnya tadi itu global. Nanti kita akan masuk lebih spesifik lagi ke dalam tentang perilaku-perilaku beliau dalam kehidupan sehari-hari. Abdurrahman ibn Auf ini disebutkan dalam sejarah memiliki cukup banyak istri yang terlintas wanita dalam hidup beliau. Ahli sejarah mengumpulkan dan mengatakan dari pertama Abdurrahman hijrah sampai beliau meninggal dunia di tahun 32 Hijriah, itu terhitung ada 16 orang wanita yang terlintas dalam hidup beliau. Selain istri ada yang cerai dan ada juga yang meninggal dunia ya. Tapi yang tertinggal, yang tinggal bersama beliau pada saat beliau meninggal dunia ada 4 orang wanita. Ada 4 orang wanita, dan wanita ini yang masyhur ya, dari istri-istrinya adalah Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini yang terkenal, yang bertahan dengan Abdurrahman dan akhirnya memiliki banyak sekali keturunan. Kemudian ada yang kedua Sahlah binti Suhail binti Amr. Tentu di sini Uqbah bin Abi Mu'aid dengan Suhail bin Amr ini adalah kepala-kepala suku di Mekah, gitu kan. Anak-anak mereka masuk Islam, ya, anak-anak mereka masuk Islam dan menikah dengan Abdurrahman. Yang ketiga Ummu Kalthum binti Uqbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini juga ya, ayahnya Ummu Kalthum adalah salah satu kepala suku di Mekah. Kemudian Habibah binti Jahash. Jadi ini saudara dengan istri Nabi SAW. Ini 4 orang yang masyhur. Kemudian ada Allah karuniai beliau 22 anak laki-laki dan 8 orang putri ya. Jadi putranya 22 orang dan putrinya 8 orang. Jadi subhanallah, bukan cuma Allah berkahi di dalam kehidupan dia sendiri karena dia beriman kepada Allah, dan nanti kita lihat bagaimana kekayaan yang dimiliki oleh Abdurrahman yang Allah bukain di dalam bisnis, dan juga jabatan-jabatan yang dia dapatkan. Sampai nanti kita akan bahas, dia sempat menjadi kandidat terkuat 2 kali untuk jadi khalifah. Tinggal dia iakan jadi khalifah. Kalau dia iakan pada saat itu, Utsman dan Ali tidak jadi khalifah.
Subhanallah, gitu kan? Nanti akan kita lihat dan kita bahas masalah itu. 22 putranya ini saya ringkaskan nama-namanya adalah Muhammad, Ibrahim, Humaid. Itu teman-teman yang mau catat, kalau tidak sempat nanti bisa dilihat ulangannya di YouTube ya, karena saya tidak mungkin bisa mendikte satu-satu. Muhammad, Ibrahim, Humaid, kemudian Abu Salamah, Umar, Mus'ab, Salim Akbar, Ismail, Urwah, Salim Asgar. Maksudnya Salim Akbar ini Salim yang besar. Jadi kadang-kadang sahabat memberikan namanya anaknya dua sama, tapi diberikan Salim besar dan Salim kecil misalnya. Ini makanya ada Salim Akbar dan Salim Asgar. Kemudian Abdullah, Suhail, Zaid, Abdurrahman. Jadi namanya dia Abdurrahman, nama anaknya juga Abdurrahman, gitu kan? Dan ini bukan aib dalam Islam, dibolehkan. Kemudian Uthman, Abu Uthman, Al-Qasim, Ma'an, Abu Bakar, Bilal, Yahya, Abdullah, Asgar. Jadi ada Abdullah Akbar, ada Abdullah Asgar. Ini 22 putra beliau. 8 orang putri, Ummu Al-Qasim, Ummu Yahya, Juwairiyah, Hamidah, Aminah, Maryam, Amatur Rahman Al-Kubra, dan Amatur Rahman Sugra. Gitu kan? Amatur Rahman Sugra. Tentu diantara anak-anak beliau ini semuanya ya, rata-rata 22 anak laki-lakinya adalah ahli hadis. Jadi kalau kita lihat perawi-perawi hadis di 9 buku hadis itu seringkali kita temukan nama-nama tadi yang saya sebutkan, itu semuanya ya 22 orang ini ulama mengatakan ahli hadis. Bahkan mereka merawi hadis. Itu pertama. Dan yang kedua, rata-rata mereka punya jabatan, ada yang jadi gubernur ya di wilayah-wilayah, baik itu di zamannya ya di zaman-zaman sahabat seperti Abu Bakar, zaman Umar, ini mereka ditunjuk anak-anaknya Abdurrahman karena memang memiliki kedudukan yang luar biasa ya, mereka memiliki ilmu yang luas. Juga Abdurrahman memiliki saudara-saudara dan saudari yang masuk Islam, bahkan disebutkan dalam riwayat seluruh ya saudaranya dan saudarinya masuk Islam. Saudara-saudaranya laki-laki itu ada 3 orang, Al-Aswad, Hamman, dan Abdullah. Semuanya bin Auf, ini laki-laki semua masuk Islam. Kemudian 2 saudara perempuan, Atika dan Syifa binti Auf, ini juga semuanya masuk Islam ya, semuanya masuk Islam. Sekarang kita akan masuk ke manakibnya. Manakib ini artinya apa yang kita bisa ambil dari orang ini dan kelebihan-kelebihan apa yang telah Allah berikan kepada dia, dunia dan akhiratnya tentunya. Yang pertama, Abdurrahman bin Auf adalah termasuk 10 orang yang pertama masuk Islam. 10 orang pertama masuk Islam, dan ini luar biasa, punya nilai sendiri. Sebagaimana Allah mengatakan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bil ihsan radhiyallahu anhum wa radu an ya. Al-ayah, tentu ada sambungannya. Orang-orang yang pertama masuk Islam dari muhajir dan ansar, gitu kan? Dan orang-orang yang mengikuti mereka setelah itu ya. Allah telah ridho dan kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dan Abdurrahman termasuk salah satu dari 10 orang yang pertama masuk Islam. Yang kedua, Abdurrahman bin Auf termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Sebagaimana hadis yang sudah sering kita sebutkan, Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari, hadis Abu Dawud, Nasai, banyak disebutkan hadis sunan. Kata Nabi SAW, Abu Bakar di surga, Umar di surga, gitu kan? Uthman di surga, Ali di surga, kemudian Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman di surga, Sa'ad di surga, ya. Kemudian Zaid di surga, Sa'id ibn Zaid, kemudian Abu Ubaidah di surga, gitu kan? Jadi ada jaminan dari Nabi SAW. Disebutkan salah satu namanya adalah Abdurrahman bin Auf. Dan ini tidak semua sahabat dapatkan, tidak semua sahabat dapatkan. Artinya 10 orang ini dianggap punya kedudukan di mata Islam. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah Abdurrahman menghadiri semua peperangan Nabi SAW. Tidak ada satu peperangan pun yang sempat luput. Dari Badar, Uhud, terus semua peperangan Nabi SAW semua diikutin oleh Abdurrahman, dan ini juga punya penilaian tersendiri. Dan ada beberapa peran dari Abdurrahman ini dalam peperangan. Yang paling menonjol di perang Uhud, waktu Nabi SAW sedang terdesak oleh musuh,
Sempat kita sebutkan bagaimana perannya Talha bin Ubaidillah dulu, gitu kan, dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang membela Nabi SAW. Di antaranya Abdurrahman. Abdurrahman sempat waktu Nabi SAW terdesak di Gunung Uhud, kemudian beliau datang dan beliau juga sempat melawan musuh-musuh yang masih menyerang Nabi SAW. Dan ada satu musuh pernah sempat dalam beberapa athar disebutkan, ya, waktu Nabi SAW jatuh ke dalam sebuah lubang, dan ini bisa dilihat di materi sirah, saya ceritakan panjang lebar. Jadi ada satu orang dari orang munafik di Madinah menggali lubang-lubang, dan lubang-lubang ini untuk sengaja menjerat kaum muslimin pada saat mereka lari ke wilayah Uhud. Nabi SAW sempat jatuh dan ada beberapa orang musyrik yang menyerang Nabi SAW. Ada yang melempari dengan batu dan ada satu orang sempat memukulkan pedangnya ke arah Nabi SAW. Ada dua riwayat yang menjelaskan. Yang pertama, pedang itu tertancap di pundak kanan Nabi, gitu kan. Jadi di baju perang tertancap, artinya bukan cuma kena baju perang tapi kena ke luka ke tubuh beliau. Dan inilah yang dalam riwayat Bukhari Nabi SAW mengatakan, aku mendapatkan sakitnya selama sebulan. Ini juga pelajaran bahwasanya memang Nabi SAW juga merasakan sakit itu, gitu kan. Kemudian yang kedua riwayat dikatakan sempat terpukul pedang itu ke topi besi Nabi SAW. Dan topi besi Nabi SAW ini, ya, kena pedang itu, kemudian pedang itu nancap. Itu kan berarti sangat keras pukulan itu, dan sempat membuat kepala beliau SAW berdarah. Nah, waktu itu para sahabat lagi sibuk melawan musuh-musuh ini, termasuk Abdurrahman, yang pada saat Nabi SAW diangkat, dikeluarkan dari lubang oleh beberapa sahabat, diantaranya Abdurrahman, ya, beliau merasa prihatin melihat pedang tersebut karena menancap. Maka beliau sempat ingin menarik dengan tangannya, nggak bisa. Maka Abdurrahman radhiyallahu anhu menggunakan cara yang unik. Beliau memegang dengan kedua tangannya dan juga menggigit pedang itu sampai membuat giginya rontok, gitu kan. Sampai akhirnya pedang itu berhasil dicabut, dan ini punya nilai sendiri. Ya, ini punya nilai sendiri bagaimana beliau, ya, tertanggal giginya gara-gara mencabut pedang yang sempat tertancap di salah satu potong atau tubuh Nabi SAW. Dan beliau pada saat perang Uhud itu sempat memiliki 9 luka yang parah di tubuhnya dan 20 luka kecil, dan ada luka di kakinya, ya, karena membela Nabi SAW sampai akhirnya dia pincang, gitu. Dan ini sebuah pengorbanan yang sangat besar sekali. Ada juga sedikit saya kasih kisah, ya, ini berhubungan dengan peperangan tapi ini di perang Badar. Kisah Abdurrahman bin Auf ini dengan Umayyah bin Khalaf dan Bilal, dan Bilal. Ini kisah tambahan, ya, kisah tambahan. Abdurrahman bin Auf ini dulu waktu di Mekah tadi saya bilang dikenal dengan Abdu Amr atau Abdu Ka'bah, namanya begitu. Waktu kaum muslimin di perang Badar memenangkan peperangan, maka salah satu pemimpin orang kafir itu namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini nggak bisa lari dari medan perang karena kudanya lepas dan tubuhnya terlalu besar, orangnya gemuk sekali. Umayyah bin Khalaf ini adalah tuannya Bilal waktu di Mekah. Jadi yang taruh batu panas di dadanya Bilal, yang seret di padang pasir, yang cambuk, ini Umayyah bin Khalaf nih. Nabi SAW pernah memberitakan kepada sahabat, waktu pertama hijrah ke Madinah, kalian akan membunuh Umayyah bin Khalaf, gitu kan. Umayyah bin Khalaf ini berteman dengan satu sahabat yang terkenal tadi, Sa'ad bin Rabi', ya, yang nanti bersaudarakan dengan Muhajir, gitu kan. Berteman dekat. Jadi kalau Umayyah ke Madinah datang ke rumahnya Sa'ad, kalau Sa'ad ke Mekah maka Sa'ad ke rumahnya Umayyah. Waktu seluruh muslimin sudah hijrah, Sa'ad ini kepala suku di Madinah terkenal. Dia kebetulan lewat Mekah dan dia mampir. Umayyah jamu. Kata Sa'ad, wahai Umayyah, kalau sudah kosong sekitar Ka'bah beritahukan karena saya ingin tawaf, gitu. Lalu kata Umayyah, baiklah. Lalu Umayyah pergi kumpul sama teman-temannya di Darun Nadwa di sekitar Mekah. Ini setelah seluruh muslimin hijrah, dan siapapun muslim yang datang maka halal darahnya, mereka bunuh. Tapi Umayyah ini tahu kalau Saat teman dekatnya, nggak mungkin dia bunuh, gitu. Dan ini kepala suku di Madinah, kebetulan kepala suku Aus, ya, yang sangat terkenal dengan keberanian-keberanian mereka. Nanti kiprah-kiprahnya setelah masuk Islam itu sangat luar biasa di peperangan. Ringkas cerita adalah Sa'ad mengatakan, Umayyah melihat malam hari sudah kosong Ka'bah, dia bilang sama Sa'ad, wahai Sa'ad, sekarang sudah kosong, kalau kamu mau tawaf silahkan. Dia bilang baiklah, pergi bersama berdua. Dan pada saat itu awal malam, kurang lebih kita sekarang jam 11 malam, Ka'bah sudah kosong tapi penuh dengan berhala-berhala pada saat itu. Baru mau tawaf, Abu Jahal datang.
Abu Jahal ini Fir'aunnya umat yang sangat membenci Islam. Lalu kemudian dia bilang kepada Umayyah, wahai Umayyah, siapa yang bersama kamu? Kata Umayyah, ini Sa'ad bin Rabi, pimpinan Aus dari Madinah. Abu Jahal langsung marah mengatakan, wahai Sa'ad, beraninya kau injakkan kakimu di Mekah, kau tahu kami akan membunuhmu. Kata Sa'ad, wahai Abu Jahal, kalau seandainya, waktu itu dipanggil Abu Hakam ya, tapi muslimin memanggil Abu Jahal, wahai Abu Jahal, kalau kau berani menyentuhku, aku akan melawanmu, kau mati atau aku mati. Dan kalaupun aku terbunuh, sukuku akan datang menyerang Mekah, dan kau tahu bagaimana beraninya Aus, mereka siap mati demi kepala sukunya, gitu kan. Kata Abu Jahal, saya nggak peduli, pokoknya saya akan bunuh kamu. Ributlah dua orang ini antara Abu Jahal dengan ya, Sa'ad bin Rabi. Umayyah bin Khalaf bingung siapa yang harus dia pilih, dua-dua temannya. Tapi dalam riwayat ini tiba-tiba kecenderungan hatinya tertuju kepada Abu Jahal. Lalu dia bilang kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, jangan kau angkat suaramu. Ini bahasa Arab ini seperti itulah, ini punya bobot, artinya dia marah. Jangan kau angkat suaramu di depan ya Abu Hakam, maksudnya Abu Jahal, karena dia pemimpin lembah ini. Sa'ad merasa tersinggung, kok sahabat malah tidak dibela, gitu kan. Kata Sa'ad, hai Umayyah, mulai sekarang persahabatan kita putus, dan perlu kamu tahu, kalau Nabi kami Muhammad SAW telah menyampaikan kepada kami bahwasanya kami akan membunuhmu satu waktu. Ini waktu awal-awal hijrah, gitu kan. Lalu Umayyah bin Khalaf ini kaget. Dia bilang, Muhammad mengatakan kalian akan membunuhku. Kata Sa'ad, iya. Waktu itu subhanallah, Umayyah ini benci sama Islam, tidak mau masuk Islam, tapi dia tahu Nabi SAW orang yang jujur, tidak mungkin dusta. Kata Umayyah, demi Allah Muhammad gak pernah dusta, tapi apakah memang diberitahukan saya akan kalian bunuh di mana? Kata Sa'ad, tidak ada informasi, tapi informasi saja kami akan membunuhmu satu waktu. Lalu Umayyah ini dalam kondisi menangkap berita tersebut ketakutan, dia meninggalkan Sa'ad dengan Abu Jahal yang lagi ribut nih. Dia pulang ke rumahnya, lalu dia berkata kepada istrinya, wahai istriku, tahukah apa yang dikatakan Sa'ad kepadaku? Kata istrinya, tidak. Katanya Muhammad menginformasikan kepada pengikutnya kalau pengikutnya akan membunuhku. Kata istrinya yang kafirah juga ini berkata, demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Jadi dia tahu kalau ini benar, gitu kan. Demi Allah Muhammad gak pernah dusta, tapi apakah diberitakan kau akan dibunuh di mana? Kata Umayyah, gak pernah. Kata Sa'ad, tidak ada, gitu kan. Tapi saya janji sama kau istriku, saya tidak akan keluar dari Mekah. Subhanallah, 3 bulan setelah kasus ini, Sa'ad bin Rabi berhasil. Abu Jahal kena sendirian, rupanya takut juga dia dengan Sa'ad, gitu kan. Akhirnya dia nggak jadi melawan Sa'ad, lalu Sa'ad pun pulang ke Madinah. 3 bulan setelah itu terjadi kasus perang Badr. Tentu saya tidak ceritakan panjang lebar perang Badr, bisa diikuti di YouTube juga. Itu ada kisah sendiri panjang lebar, kisah tentang kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan dan terus kemudian ditahan oleh Nabi SAW dengan sahabat-sahabat muhajir umumnya, karena itu harta-harta para sahabat yang diambil oleh mereka. Jadi harta-harta kaum muslimin di Mekah itu didagangkan di negeri Syam, lalu kemudian diambil oleh kepala-kepala suku mereka. Yang paling banyak punya harta di kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan adalah Abu Jahal dengan Umayyah bin Khalaf ini. 3 bulan setelah itu, kejadian tadi ini, terjadi kasus perang Badr. Abu Sufyan minta tolong ke Mekah supaya dikirim pasukan, lalu Abu Jahal memotivasilah masyarakat Mekah untuk ikut berperang, membela kafilah mereka. Waktu itu Abu Jahal memotivasi semua orang, akhirnya orang banyak bergerak. Satu-satunya orang kepala suku yang tidak bergerak di Mekah, Umayyah bin Khalaf, duduk, dan dia punya 300 personil, itu pasukan intinya Quraisy, tidak ikut berperang, duduk semua di depannya Umayyah. Lalu Abu Jahal bilang, wahai Umayyah, kenapa kau tidak siap-siap? Kafilah kita akan diserang. Kata Umayyah, wahai Abu Hakam, kau lupa apa yang Sa'ad bilang berapa bulan lalu? Muhammad akan membunuh saya, gitu kan. Kata Abu Jahal, itu dusta, kenapa kau percaya? Nggak mungkin. Dia bilang, pokoknya saya percaya, saya nggak mau keluar. Abu Jahal licik. Abu Jahal pulang ke rumahnya, dia ambil menyan, ya, dupa, yang pada saat itu baunya ditahu nih bau perempuan. Jadi kalau seandainya ada yang laki-laki pakai itu berarti aib, ini banci, gitu. Begitulah, ini terkenal pada saat itu. Dia pulang, dia ambil menyannya istrinya, dupanya istrinya dibakar di arang, terus dia bawa ke dekatnya Umayyah. Dia bilang, ya Umayyah tatayyab, wahai Umayyah nih, pakai nih, gitu kan. Kata Umayyah, kenapa pakai saya parfum perempuan, gitu kan. Dia bilang, kau kan perempuan, nggak mau berperang, gitu kan. Maka Umayyah tersinggung, ditepis sama dia arang itu, kemudian dia pulang ke rumahnya. Dia bilang, istriku siapkan baju perang saya. Kata istri diingatkan, wahai Umayyah, bukankah Muhammad sudah menjanji mengatakan pada pengikutnya kau akan dibunuh?
Bagaimana kau bisa ikut berperang? Pasti kau akan terbunuh. Dia bilang, saya dipermalukan oleh Abu Hakam. Saya akan keluar beberapa langkah dari Mekah, baru saya kembali lagi. Yang penting saya tidak dibilang penakut gitu. Pada saat itu, keluarlah dia. Istrinya juga sudah berikan pakaian. Subhanallah, setiap pasukan Quraisy istirahat, setiap istirahat pasti Abu Jahal datang